Dan selanjutnya kita akan pantau situasi terkini pasca banjir di Tapanuli Tengah. Sudah bergabung produser lapangan CNN Indonesia, Adi Dwinanda di Desa Lopian. Selamat sore, Adi. Adi, kalau saya lihat di belakang Anda masih ada tumpukan tanah begitu. Bisa Anda ceritakan bagaimana situasi terkini di tempat Anda melaporkan? Iya, selamat sore Ayu. Betul sekali bahwa ini suasananya sudah hampir 2 minggu ya sejak terjadinya banjir dan juga tanah longsor yang melanda beberapa provinsi di Pulau Sumatera, salah satunya adalah di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Mungkin saya langsung saja mengajak Anda Ayu untuk melihat seperti apa di belakang saya di tempat saya berada saat ini, yaitu di Desa Lopian, Kecamatan Badiri, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Mungkin dapat Anda lihat melalui layar kaca Anda, Ayu, ini masih ada sisa-sisa lumpur yang kemarin sempat menutupi jalan utama dari arah Sibolga menuju ke arah Tapanuli Selatan ataupun di beberapa kabupaten sebelahnya, yaitu seperti Padang Sidempuan hingga Kota Padang, Sumatera Barat. Kemarin jalur ini sempat terputus namun kini sudah bisa dilalui, tapi masih ada beberapa sisa-sisa lumpur yang ada di jalan ini. Namun kalau bisa saya gambarkan, memang ini suasananya cukup memprihatinkan ya Ayu, karena saya melihat di sini banyak sekali kayu-kayu gelondongan yang masih ada di sekitar lokasi Desa Lapian ini. Selain itu, banjir di sini ini disebabkan oleh luapan Sungai Badiri yang lokasinya kira-kira sekitar 50 hingga 100 meter yang ada di kawasan Desa Lopian ini. Warga pun juga ada yang beberapa memilih mengungsi, namun ada yang juga memilih untuk bertahan di rumah masing-masing karena untuk menjaga barang berharga miliknya sendiri. Kalau Anda bisa saksikan, ini ada sebagian rumah-rumah yang memang masih tertutup lumpur yang cukup tinggi. Ini menunjukkan bahwa tinggi genangan air pada saat terjadinya banjir dan tanah longsor pada beberapa waktu lalu ini sangat cukup tinggi. Bahkan saya bisa melihat masih ada bekas-bekas sisa banjir yang ada di tembok rumah para warga yang ada di Desa Lopian ini. Kalau berbicara soal akses yang terputus, walaupun di sini sudah dibuka begitu ya, sudah lancar arus lalu lintas, tapi tadi kami juga sempat mengunjungi salah satu desa yang ada di kawasan Tapanuli Tengah, tepatnya di perbatasan Tapanuli Tengah dan juga Tapanuli Selatan, yaitu adalah Desa Anggoli dan juga Desa Garoga. Ini jembatannya masih terputus, sehingga untuk menuju Desa Garoga yang menjadi lokasi terdampak paling parah di Tapanuli Selatan ini masih belum bisa dilintasi oleh kendaraan besar. Tapi tadi kami juga memantau sudah dibuatkan jembatan penyeberangan orang secara sederhana ya, sementara ini agar masyarakat ini bisa kemudian berlalu lalang dan juga para pemberi bantuan seperti tim Basarnas ataupun tim relawan begitu ya bisa menuju akses ke Desa Garoga yang saat ini kondisinya juga cukup memprihatinkan karena katakan rata dengan tanah menerjang rumah-rumah warga di Desa Garoga tadi ini. Dan untuk kami tadi juga sempat berbincang ya di Desa Garoga di Tapanuli Selatan yang menjadi salah satu lokasi terdampak paling parah di Tapanuli Selatan ini. Mereka juga mengaku bantuan masih cukup minim lantaran memang akses juga masih terputus, jembatannya masih belum bisa dilalui kendaraan-kendaraan berat ataupun kendaraan logistik bahkan. Dan oleh sebabnya bantuan ini masih cukup minim di Desa Garoga sendiri, Ayu. Dan ini harus menjadi perhatian ya, karena jembatan itu merupakan jembatan cukup vital. Selain dari jembatan perbatasan antara Tapanuli Tengah dan juga Tapanuli Selatan, tapi jembatan itu juga menghubungkan antara Provinsi Sumatera Utara dan juga Provinsi Sumatera Barat, tepatnya bisa menembus ke Kota Padang. Jadi kita bisa bayangkan bahwa Desa Garoga tadi itu letaknya berada di tengah-tengah sungai. Jadi ada dua sungai yang terletak di antara Desa Garoga tersebut, dan ada dua jembatan juga yang terputus sehingga memang Desa Garoga saat ini mengalami terisolasi seperti itu. Ini yang harus dicari solusinya. Tadi kami juga sempat memantau juga sudah ada bantuan seperti alat berat seperti satu ekskavator yang juga sudah mulai membersihkan sisa-sisa kayu, tapi memang karena jumlahnya cukup banyak begitu ya, ini harus memakan waktu yang cukup lama. Tapi kita berharap jembatan yang putus tadi ini bisa diperbaiki secara cepat agar kendaraan-kendaraan logistik, kendaraan bantuan ataupun kendaraan berat ini bisa melintas sehingga bantuan ini dapat terdistribusi dengan cukup efektif. Dan untuk cuaca sendiri, Ayu, tadi beberapa saat setelah kami meninggalkan
perbatasan antara Tapanuli Tengah dan juga Tapanuli Selatan, dan di tempat saya melaporkan saat ini cuacanya cukup mendung, bahkan beberapa kali kami sempat mengalami ataupun menemui hujan yang cukup deras. Jadi ini juga harus menjadi perhatian tersendiri juga agar nantinya masyarakat ataupun pemerintah ini bisa melakukan tindakan preventif apabila terjadi hujan deras. Tentu kita tidak ingin adanya banjir susulan ataupun tanah longsor susulan. Sehingga ini juga harus terus dipantau kondisi cuaca, karena kondisi cuacanya ini terkadang memang cukup deras sekali. Kita masih akan menunggu dan juga memantau bersama-sama Ayu nanti bagaimana perkembangan situasi di Kabupaten Tapanuli Tengah yang kondisinya sampai saat ini mungkin bisa Anda lihat ya, masih cukup memprihatinkan sekali. Kembali kepada Anda Ayu. Kita sama-sama doakan agar bantuan bisa cepat terdistribusi di Sumatera. Kita berharap semoga saudara-saudara kita dapat beraktivitas normal kembali. Terima kasih atas laporan Anda, Adi Dwinanda, langsung dari Tapanuli Tengah. Tetap berhati-hati.